apa ya, terlalu tinggi mungkin ya, udah terlalu tinggi juga sampahnya. Dan apa ya, berat di alat beratnya ini yang bikin getaran yang terlalu jadi longsor terus. Tapi nggak ada korban jiwa? Wah, cuman akses jalannya aja yang ketutup. Persoalan sampah di Kota Depok, Jawa Barat seakan tiada habisnya. Masalah gunung sampah di TPA Cipayung misalnya, bukan baru-baru ini saja menjadi perbincangan, bahkan tumpukan sampah di sana sudah beberapa kali longsor akibat kelebihan muatan. Jadi, apa yang sebaiknya kita lakukan dalam menghadapi permasalahan ini? Kalimat buanglah sampah pada tempatnya adalah slogan yang sering kali kita dengar di kehidupan sehari-hari. Di alam bawah sadar, slogan itu seakan-akan menanamkan bahwa masalah akan selesai jika kita buang sampah di tempatnya. Namun, meningkatnya tantangan akibat tumpukan sampah membuat kita tidak bisa lagi sekedar membuang sampah pada tempatnya. Perlu adanya kesadaran pilah sampah dari rumah untuk solusi lingkungan yang berkelanjutan. Lalu, bagaimana kegiatan pilah sampah bisa menjadi solusi sampah yang membunuh? Jenis sampah apa saja yang sering ditemukan di rumah tangga? Dan tips apa saja yang bisa dilakukan agar kita terbiasa memilah sampah? Mari kita ulas satu persatu. Secara umum, sampah terbagi menjadi 4 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, sampah residu, dan B3. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari hewan dan tumbuhan yang mudah terurai atau hancur di dalam tanah, seperti sisa sayuran, kulit buah, ampas teh, dedaunan, kayu, dan ranting. Dan sampah-sampah ini dapat diolah menjadi pupuk yang ramah lingkungan. Dan yang kedua adalah sampah non-organik, yaitu sampah yang bukan berasal dari hewan atau tumbuhan yang sulit terurai oleh tanah, misalnya plastik, logam, kardus, kertas, atau kaca, dan yang lainnya. Dan sampah-sampah non-organik ini bisa menjadi bahan baku untuk didaur ulang menjadi produk yang baru atau kerajinan tangan. Yang ketiga adalah sampah residu atau jenis sampah yang sulit atau tidak dapat didaur ulang, seperti tisu, bekas pembalut, bekas popok sekali pakai, puntung rokok, bekas permen karet, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sampah B3, yaitu sampah beracun yang bersifat reaktif atau korosif dan mudah meledak atau terbakar, seperti batu baterai, botol bekas obat nyamuk, dan sejenisnya. Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Depok, bahwa berat total sampah di tempat pembuangan akhir TPA Cipayung kini mencapai 3,5 juta metrik ton yang diakumulasi dari luasan dan ketinggian sampah yang saat ini mencapai 25 meter dari batas maksimal 30 meter di atas permukaan. Sekitar 0,67 liter sampah per hari dihasilkan setiap warga Depok. Dan jika angka tersebut dikalikan 2 juta warga Depok, maka ada sekitar 1.500 ton sampah per hari yang masuk ke TPA Cipayung. Namun, sampah yang masuk ke TPA Cipayung kini hanya 900 sampai 1.000 ton per harinya. Artinya, 500 sampai 600 ton sampah tidak sampai ke TPA Cipayung dikarenakan adanya warga Depok yang sudah memilah sampah dengan baik. Pertanyaannya sekarang adalah kenapa sih sampah harus dikelola? Padahal tinggal dibuang saja bisa. Yang perlu kita pahami adalah bahwa tujuan memilah sampah itu untuk memudahkan pengelolaan sampah selanjutnya. Selain memudahkan, pemilahan sampah organik dan non-organik dapat mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh penumpukan sampah yang masih tercampur antara sampah organik dan sampah non-organik. Karena sampah organik akan mengalami pembusukan yang tidak sempurna sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan yang harus kita ketahui juga bahwa pencemaran udara atau bau yang tidak sedap itu akan menimbulkan masalah kesehatan, terutama yang berhubungan dengan paru-paru dan pernapasan. Selain pencemaran udara, pencemaran tanah dan sumber air akibat dampak dari sampah B3 seperti kaleng, baterai bekas, jika diakumulasi akan menyebabkan gangguan kesehatan, antara lain kanker, gangguan ginjal, gangguan fungsi hati, dan gangguan syaraf.
Lantas, strategi apa yang dilakukan di lingkungan RW 18 dalam menyelamatkan bumi? Ya, kami dari RW 18 memiliki program Pisah Merekah, pilah sampah menabur berkah. Dalam upaya menyelamatkan lingkungan dari permasalahan sampah ini, maka kami bekerja sama dengan beberapa pihak. Untuk sampah organik, kami bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok. Program Partai Ember yang sedang dilakukan oleh pihak DLHK Kota Depok ini sangat membantu kami dalam memilah sampah organik. Tim Satgas DLHK memfasilitasi lingkungan kami dengan ember yang diletakkan di beberapa titik di lingkungan RW 18. Warga cukup memilah sampah organik rumah tangga, lalu dibuang di ember yang telah disediakan dan pihak Satgas 5 hari sekali akan mengambil ember-ember yang sudah terisi penuh dan menggantinya dengan ember kosong yang sudah bersih. Lalu sampah-sampah organik tersebut akan dibawa ke tempat pengolahan sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Sedangkan untuk sampah non-organik dan B3 rumah tangga seperti plastik, kardus, kertas, plastik kemasan, dan botol-botol kaleng, kami bekerja sama dengan donasi sampah mitra BSI Rumah Harum. Di sini warga memilah sampah non-organik dan B3 rumah tangga untuk didonasikan di BSI Rumah Harum yang dikumpulkan di satu tempat dan akan diambil setiap 1 minggu sekali. Memberi contoh kepada anak-anak sejak dini pun kita lakukan agar mereka paham bagaimana menjaga bumi agar tempat mereka tumbuh menjadi lebih nyaman. Jadi boleh dikatakan sejak pemilahan sampah dilakukan, warga hanya membuang sampah residu yang akan berakhir di TPA Cipayung hanya 1 minggu sekali. Ternyata sampah yang kita buang dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk kita masih bisa loh bermanfaat untuk orang lain. Berkah bukan? Siapa yang mengira bahwa sampah yang kita pilah sangat bermanfaat untuk sekitar dan lingkungan? Jadi, saat ini pilihannya hanya 2. Mau pilah sampah dapat pahala dan bermanfaat untuk sekitar, atau tidak pilah sampah tapi sampahmu merugikan orang banyak. Karena sampahmu tanggung jawabmu. Kita jaga bumi, bumi jaga kita. Pisah Merekah, pilah sampah menebar berkah.